maknanya itu hanya Allah yang tahu. Kenapa surah Qaf itu ada? Untuk menantang para tukang-tukang syair pada zamannya. Tetapi ada sebagian pendapat mengatakan bahwa Qaf itu berhubungan dengan makna Al-Quran, berhubungan dengan Islam, dan berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Qaf itu adalah huruf ejaan untuk menarik perhatian publik. Mereka kaget ketika Allah berfirman dengan satu huruf, nun misalnya, wal qalami wa ma yasturun. Sad misalnya, satu huruf. Qaf, satu huruf. Tetapi ada juga huruf lain, kaf, ha, ya, ain, sad, 4 huruf, kaf, ha, ya, ain, sad. Menarik perhatian publik untuk menentang pihak tertentu, kalangan penyair-penyair tersohor yang tiap tahun berlaga di Ka'bah atau di 3 pasar. Seni, kata ahli sastra, seni penggambaran biar tampak indah. Ini sisi fununnya Al-Quran untuk mendampingi sisi ulumnya. Dan yang mengatakan ini adalah Asy-Syahid Sayyid Qutb, tafsir fi Dilalil Quran. Sisi funun dan sisi ulum. Ulum itu ilmu, tetapi ilmu itu, funun itu seperti hikmah, Pak. Jadi kalau kita dapat hikmahnya itu berarti sudah dapat fununnya. Karena funun ini istilah lain dari hikmah. Jadi filosofi Al-Quran. Yang kelima, jumlah ayatnya ada 45 ayat, termasuk surah kelima. Di dalam hitungan umur itu dimulai oleh Al-Quran 40 tahun, surah Qaf ayat 15. Tetapi angka 50 tidak terdapat di dalam ayat maupun hadis. Lalu kemudian tiba-tiba dia melangkah ke angka 60 dan 70 tahun. Ini menariknya surah ini ada di angka 50. Dalam kaitannya dengan umur seseorang, maka umur yang rekening kita gendut dan keduniaan kita tinggi, karena seseorang ketika rekeningnya gendut, dia lebih tertarik kepada dunia, harta, tahta, wanita. Dan karena itu sengaja Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan umur 50 tahun ini. Itu ada di buku saya Golden Age 40, 60, 70. Diletakkan oleh Allah setelah surah Al-Mursalat, yakni surah tentang hari kiamat, di awal turunnya wahyu, dan semua ayatnya, 45 ayatnya itu berdasarkan ijma' Makkiyah. Poin 6, ada riwayat dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Qaf itu adalah nama gunung, Jabal Muhit bid dunya, gunung yang mengelilingi dunia. Dan karena itu gunung yang mengelilingi dunia ini ada induknya. Ada induknya. Sebagaimana kita, sebagaimana lebah ada biangnya. Biangnya itu perempuan.
Itu yang memimpin dunia flora dan fauna itu perempuan, bukan laki-laki. Itu dunia manusia dipimpin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena itu Abdullah bin Buraidah mengatakan gunung-gunung ini memakai tubi perempuan, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha, itu tubinya perempuan semua. Itu rahasianya di dalam Al-Qur'an. Maka begitu pula dengan gunung yang mengelilingi dunia ini, satu induknya. Tetapi dibantah oleh Imam Ibnu Zamanin pada abad keempat. Pada abad keempat, di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Zamanin juz 4 268. Kata Imam Ibnu Katsir, pendapat ini tidak populer dan merupakan khurafat Israiliyat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kalau kalian ingin menyampaikan kabar Israiliyat, jangan benarkan, jangan pula dustakan. Benarkan jangan, lalu dustakan jangan pula, netral saja. Yang ketujuh, isi surah ini menghimpun 6 prinsip iman, a'zamu usulil imani as-sittah, baik rukun iman yang 6 maupun cabang iman yang 77. Rukun iman itu ada 6, cabangnya ada 77. Sebagaimana diurai oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Syu'abul Iman, cabang iman. Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah qala kana ahlul kitabi yaqra'una at-taurata bil ibraniyah wa yufassirunaha bil arabiyyah. Adalah ahli kitab itu membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, dan Ibrani ini adalah ahli-ahli pikir yang ulung. Ibrani itu dari Kan'an. Ada 2 Kan'an. Kan'an anaknya Nabi Lut yang melahirkan Raja Namrud, yang masuk ke telinganya nyamuk, itu Kan'annya Namrud. Tetapi ada Kan'annya Ibrahim. Yang ini Kan'an Ibrani, karena itu sering disebutkan kalau Kan'annya Nabi Ibrahim itu namanya Ibrani. Dan Ibrani inilah yang merupakan cikal bakalnya Bani Israel. Sehingga bahasa Israel itu bahasa Hebron. Hebron itu dalam istilah Arab Ibrani. Wa yufassirunaha bil arabiyyah, tetapi mereka menafsirkan Al-Qur'an pakai bahasa Arab. Kenapa pakai bahasa Arab? Karena terjemahan. Orang Arab nggak ngerti bahasa Ibrani, lalu kemudian mereka mentranslate-nya ke dalam bahasa Arab. Di ahli Islam, untuk kalangan Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Janganlah kalian membenarkan kabar dari ahli kitab, dan jangan kalian mendustakan kabar dari mereka. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 136. Wa qulu amanna billahi wa ma unzila min qablika. Jadi Al-Baqarah 136 ini menyuruh kita untuk netral di dalam soal pengkabaran kitab-kitab terdahulu. Sampai nomor
Nomor 7. Sekarang mengapa surah Qaf itu menjadi pusat perhatian? Ada apa gerangan? Kenapa surah Qaf ini? Dan kalau boleh kita menghafal surah Qaf ini karena susunannya indah sekali. Ada 4 jawaban paling enggak. Yang pertama, surah Qaf ini surah yang paling berpengaruh dan berkesan di hati terkait dengan peristiwa hari kiamat. Lebih dahsyat dia ketika mengungkap tentang hari kiamat. Yang kedua, menggerakkan jiwa pada iman terhadap kejadian hari kiamat. Karena itu di dalam berbagai event Rasulullah SAW baca surah-surah ini. Yang ketiga, mendorong orang untuk beramal saleh sebagai bekal perjalanan. Maka di dalam hadis-hadis Rasulullah, hadis Abu Dzar Al-Ghifari, sedikitkan muatan kapalmu. Kenapa? Karena ombak akan gede. Jangan pula tidak ada muatan, karena oleng nanti kapalmu. Itu. Tetapi istilah lagunya itu yang ringan-ringan saja, yang sedang-sedang saja. Itu hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Yang keempat, tinggalkan maksiat untuk menyedikitkan beban. Tinggalkan maksiat, terutama sekali dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar ini sudah disusun kitabnya oleh Imam Ad-Dhahabi, berkisar antara 75 sampai 300 dosa besar. Nama kitab itu adalah Al-Kabair. Kaum munafik dapat tamparan keras. Kenapa? Tadabbar Al-Quran yurasul iman. Karena mentadabburi Al-Quran itu membuahkan iman. Lihada zakarallahu min awsafil munafiqina adabut tadabbur. Karena itu Al-Quran menyinggung, menampar keras orang-orang munafik. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin afqaluha. Afala yatadabbaruna, kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin afqaluha, apa karena hati kalian sudah tertutup, tidak mau lagi mentadabburi Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24. Bab maja'a fi fadli qira'atiha. Siapa yang harus membacanya? An Abi Ibnu Ubay radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Ka'ab, imam tarawih pertama. Ini dia dari pendeta Yahudi. Umar menunjuk dia menjadi imam tarawih pertama di zamannya. Kenapa? Karena dia hafal Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, man qara'a surat Qaf hawwanallahu alaihi taratil maut wa sakarati. Siapa yang suka membaca dan menghafal surah ini, Allah akan bantu dia di tahap-tahap sakaratul mautnya. Terutama sekali ketika dia sakit keras, sakit yang membawanya kepada kematian. Terutama sekali 4 menit sebelum ajal, kata Profesor Rawas Al-Ahji, penulis buku-buku salaf asal Suriah. Terutama sekali ketika kita sakit keras. Ketika itu ujung hidung kita sudah tidak lagi mengeras. Maka kalau Bapak sakit, peganglah hidungnya
Kalau sudah lemas, itu alamatnya itu. Hidung kita lembek. Kenapa hidung kita lembek? Pengaruh nyawa. Lalu pelipis kanan, pelipis kita ini cekung. Lalu Imam Ibnu Jauzi mengatakan punggung kita tidak bisa diangkat lagi. Wa yadribuna wujuhuhum wa adbarahum wal tafatis saqu bisaq. Kaki kita tidak bisa diangkat, karena itu ketika kita di rumah sakit lagi operasi, suruh angkat kaki. Kenapa? Angkat kaki itu ciri orang sehat. Dan yang pertama sekali bermasalah ketika seseorang itu sakit adalah kakinya. Karena itu kita tiap pagi disuruh untuk jalan kaki. Dan karenanya ketika kita sholat itu harus terapi kaki dulu untuk kuat sujud dan rukuk. Nabi mengatakan kalau orang tua itu makan hanya sekedar untuk biar punggungnya ini tegak. Untuk apa tegak? Biar dia bisa rukuk dan bisa sujud. Itulah surah Qaf tadi. Waruya anhu annahu qala man qara'a surat Qaf kataba kutiba minadz-dzakiri masyaallah kan. Siapa yang suka membaca, mempelajari, mentadaburi surah Qaf ini, Allah akan mencatat keluarganya, anak istrinya itu sebagai tukang zikir. Dan kalau kita tukang zikir, Allah tidak akan melupakan kita. Masya Allah kan, jika Allah mau. Yang pertama dibaca ketika sholat Jumat. Ada dua sahabat yang meriwayatkan ini. Dibaca ketika sholat hari raya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Dibaca ketika sholat subuh. Hadis Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu. Dibaca, Nabi mengajarkan surah ini, surah Qaf ini dalam riwayat Imam Abu Darda. Bahkan sahabat itu dibarisi satu-satu, untuk mengecek hafalan surah Qaf ini. Dan kita pun hari ini harus mencontoh Rasulullah dan sahabatnya. Nanti kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.